Buat kalian yang ngerasa Apple Watch seri terakhir itu kelewat mahal, kalian beruntung banget udah klik video kali ini. Karena kita akan bahas smartwatch yang punya harga itu jauh banget dari Apple Watch, tapi punya kualitas dan bentukan yang hampir mirip dengan Apple Watch seri terakhir. Tapi sebelumnya, hai Mara, guys di sini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel DKID, jangan lupa subscribe untuk berlangganan konten tentang teknologi yang akan kita bagikan hampir setiap hari. Dan jangan lupa like kalau kalian mendapat manfaat dari video kali ini. Langsung aja kita unboxing atau kita buka smartwatch yang punya harga jauh dibanding Apple Watch, tapi punya kualitas yang katanya menjanjikan banget. Ini dia Amazfit GTS. Jadi sebenarnya brand ini punya merek Amazfit, sedangkan serinya itu GTS. Nah, di bagian depan seperti kalian lihat menggunakan AMOLED display, kemudian water resistant sampai 50 meter, lalu built-in GPS, dan ada long battery life-nya. Jadi kalau kalian gunain Apple Watch yang sekarang itu biasanya bertahan sampai 24 jam. Kalau ini sih katanya bisa lebih dari itu. Kemudian multi sport modes dan juga lightweight yang berarti ringan. Kemudian boxnya sendiri dominan warna hitam dan di bagian belakang terdapat Amazfit GTS, kemudian product name-nya Amazfit GTS, input voltage-nya 5V sampai 500 mAh atau miliampere. Kemudian wireless connectivity Bluetooth-nya versi 5 dan model name-nya A1914, compatible with Android atau iOS 10 atau lebih. Jadi buat yang iOS di bawahnya mungkin juga nggak bisa. Package content smartwatch with a strap and charging base instruction manual. Jadi disebutkan apa aja yang ada di dalam box, yaitu smartwatch-nya, kemudian ada strapnya, ada chargingnya juga, dan ada buku manualnya. Selebihnya udah mendukung Bluetooth. Nah, sekarang langsung aja kita buka apa aja yang tadi udah disebutkan, apakah memang didapatkan. Maaf, tidak teratur atau seperti biasa sangat berantakan sampai sobek di sini, cuy. Di luar hitam, di dalamnya putih seperti ini. Kemudian langsung kita buka. Oke. Langsung disambut dengan tulisan Move Beautifully atau pindahkan dengan pelan-pelan gitu ya. Iya nggak sih? Ini dia Amazfit GTS yang sekilas mirip banget sama Apple Watch. Nanti akan kita bandingkan dengan Apple Watch yang seri 5. Kita ambil dulu. Oke, jadi strapnya biasa ya, seperti jam-jam konvensional lainnya. Jadi kita kletek aja bagian ininya. Dan jadi kerasa kayak jam mainan ya, karena di bagian atasnya sini itu nggak bening. Biasanya kan plastik bening gitu. Cuman, langsung aja kita hidupin untuk mengetahui katanya udah pakai screen display-nya itu AMOLED, yang berarti lebih cerah atau lebih terang. Ya, begitu dinyalain langsung geter dan ada tulisan atau logonya Amazfit. Kita tungguin bentar. Oke, dia langsung nyala cuy. Oke. Sebelum kita masuk ke fiturnya, cobain kita bandingkan dengan Apple Watch seri kelima. Nah ini dia. Sekilas bener-bener hampir mirip. Bahkan di bagian finishing, di bagian kanan, kiri juga hampir mirip banget. Cuman bedanya dari segi aplikasi strap atau pemasangan strapnya itu beda banget. Kalau di sini masih pakai yang semacam konvensional atau yang kayak jam-jam biasa gitu. Sedangkan kalau di Apple Watch pakai slider seperti ini. Jadi dimasukkan ke sini. Dari bentuknya seperti ini, terlihat sedikit lebih kecil. Ini ukuran berapa cuy? Apple Watch yang ukuran berapa? 44. Kalau Apple Watch yang dipilih kali ini adalah berukuran 44 mm dan terasa lebih kotak aja ya. Jadi kalau yang Amazfit itu lebih kelihatan lebih agak panjang sedikit gitu sih. Kemudian di bagian kanan, kalau di Amazfit itu tombol dial atau putaran-putarannya ini terletak di bagian tengah, sedangkan untuk Apple Watch di bagian agak ke atas gitu. Terus kalau di Apple Watch ada satu tombol di bagian sini, sedangkan untuk di Amazfit nggak ada, cuman satu tombol di bagian tengah ini aja. Oke, kita singkirkan Apple Watch-nya, kita bahas Amazfit GTS ini. Kita lihat dulu apa kelengkapan yang kita dapat. Unboxing experience-nya sih lumayan ya, alias lumayan oke, karena ada kepraktisannya, nggak harus dibalik-balik gitu. Ada bagian yang bisa ditarik gitu untuk mengambil bagian bawahnya. Kemudian di sini terlihat logo buat charging dan ada semacam paper gitu ya. Kita tarik. Oke, dapetin satu kabel untuk charge buat jamnya sendiri, smartwatch-nya. Kemudian ada satu manual book seperti ini. Oke, selebihnya nggak ada, kosong. Oke, kita singkirin dulu. Sekarang langsung kita bahas. Kalau dari
Fisik emang mirip banget sama Apple Watch, cuman kalau Amazfit ini kesannya emang agak lebih panjang. Tapi kalau dipakai di tangan kira-kira jadi kayak gini. Dan masih pakai strap yang konvensional atau seperti jam-jam lainnya gitu, pakai lubang-lubang gini. Cuman finishingnya emang oke sih, dari segi build quality-nya terasa solid. Terus bagian strapnya juga lembut, nggak kaku gitu. Oke, jadi di tangan tuh fit kayak gini. Jadi buat kalian yang pengen gaya-gayaan, boleh diganti strapnya kayak di custom kayak gini. Boleh pakai yang model kulit gini, atau sesuai selera kalian mungkin untuk mau pakai rantai juga bisa. Sekarang kita bahas bagian fitur-fiturnya. Jadi ada pencetannya, kemudian ini juga bisa diputar gitu bagian sininya. Terus kita masuk ke bagian pengaturan dulu. Nah, di bagian sini begitu di slide atau di swipe dari atas ke bawah, kalian bisa mengatur. Yang pertama ada center ini ya, bener ya. Jadi buat ya nggak terlalu terang juga sih, cuman cukup oke. Terus ada night mode itu. Terus ada mengatur layar. Nah, ini kita lihat kecerahan layar AMOLED dari Amazfit GTS ini. Ini autonya kita matiin dulu, terus kita naikin. Oke, cukup terang. Jadi mungkin kita pasang segini dulu ya. Ini maksimal. Kemudian ada tombol untuk lock. Kalau swipe ke kanan, kalian bisa memilih atau mengetahui step yang kalian jalani atau udah kalian lakukan dalam satu hari. Kemudian ada heart rate juga, bisa mengetahui berapa detak jantung kalian. Dan kalau di swipe dari bawah ke atas, ada status, PAI, heart rate, ada workout, activities, weather, music, dan notifikasi juga. Alarm, event reminder, more ini apa nih? Kita cobain. Oh, ada kompas, timer, countdown, find mobile. Ini bisa buat nyari HP juga ya. Kemudian ada setting. Kita masuk ke setting dulu. Di sini banyak sih fiturnya. Kalian bisa setting screen auto off atau auto on. Ini kita coba yang paling lama ya. Karena kalau paling lama biasanya makin boros. Kita sekali ngetes baterainya juga. If screen on duration too long, it will reduce your battery life seriously. Oke. Jadi kalau di 15 detik atau semakin lama dia standby mode-nya, jadi akan mengurangi baterai juga sih. Press and hold, jadi always on. Kita pilih always on juga bisa. Digital dial, jadi supaya tetap nyala meskipun kondisi tangan itu mengarah ke bawah. Karena banyak banget fitur yang dapat digunakan untuk mengetahui pembakaran kalori, kemudian aktivitas dari tubuh kalian. Jadi kita bahas fitur-fitur tersebut, yaitu di bagian sini, workout. Oke, nah di workout ini banyak mode yang bisa kalian gunakan atau kalian pilih, yaitu outdoor running, kemudian jalan, kemudian ada sepedaan, ada treadmillan juga. Ada indoor cycling, kemudian open water swimming atau renang. Kemudian ada pool swimming. Jadi mungkin ini open water swimming di kali apa di mana? Terus kalau pool swimming itu di kolam renang lah ya. Elliptical trainer. Terus ada climbing, ada trail running, ada skiing, ada freestyle. Jadi freestyle itu biasanya digunakan kalau nge-gym biasa ya. Karena kan nge-gym juga nggak tentu juga mau pakai gaya apa. Yang dilatih juga otot mana gitu. Terus di bagian heart rate kita juga bisa mengetahui dengan sensor yang berada di bawah. Di sini biasanya nyala-nyala gitu. Nyala dong. Oke, nah seperti nyala-nyala hijau gitu. Untuk mengetahui berapa beat per minute ya, iya nggak sih? BPM, satuannya itu BPM untuk mengetahui detak jantung kalian. Misalnya lagi deg-degan ketemu mantan gitu mungkin, atau ketemu gebetan bisa lebih cepet gitu mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini hanya alat bantu untuk mengetahui berapa kalori juga biasanya kalian bakar kalau kalian workout, atau mungkin kalian pengen tahu kalau kalian jalan tuh kalian bisa menghabiskan berapa kalori. Jadi kita cobain dan ternyata heart rate-nya cuma 75 bpm. Nah, jadi di sini juga ada report. Jadi buat kalian yang misalnya historinya apa aja, jadi seharian ngapain aja, ada reportnya di sini juga. Berapa kalori juga yang kebakar. Terus ada weather ya, cuaca lah ya. Terus ada music, juga notification. Amazfit GTS ini bisa kalian sambungkan dengan software. Kita ambil dulu, kita cobain.
Software yang bisa kalian download di Google Store atau di App Store buat pengguna iOS. Namanya tuh Amazfit, gitu aja sih. Ntar di bagian sini kalian bisa masuk dan bisa melakukan beberapa setting atau kustomisasi sesuai dengan selera kalian. Misalnya kita cobain yang paling simpel, yaitu mengganti tampilan dari jamnya, karena terkesan biasa aja ya, kurang gitu. Ini udah aku hubungkan. Kemudian watch face setting. Di sini tuh banyak interface yang bisa kalian cobain, jadi keren-keren sih. Dan harus di-download dulu, kemudian ditunggu sebentar untuk pengaturannya. Kita cobain yang ini. Ini lama loh guys, ya sabar ya. Nggak lama banget sih, cuman sekitar 2-3 menit proses synchronizing-nya. Jadi selama proses mengganti wajah atau mengganti tampilan dari smartwatch ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk ganti total gitu loh. Oke, begitu selesai langsung ada notifikasi di bagian jamnya, kemudian getar juga jamnya, dan langsung berubah tampilan ke interface atau model yang kita pilih di HP atau device kalian. Jadi semakin keren kayak gini lah ya. Yoi. Oke, jadi fitur yang aku jelasin tadi adalah beberapa fitur menarik atau fitur unggulan dari Amazfit GTS smartwatch dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 1,7 juta, tapi punya kualitas atau build material yang benar-benar mirip sama Apple Watch seri kelima yang punya harga 6,7 juta. Sebagai perbandingan, di sebelah sini adalah Apple Watch seri kelima dengan harga 6,7 juta, sedangkan Amazfit GTS ini punya harga yang cukup terjangkau, yaitu 1,7 juta. Dari segi desain dan juga modelnya mirip banget, kemudian dari segi bobot juga hampir mirip juga, tapi dengan harga yang jauh sangat berbeda. Ini merupakan pilihan buat kalian yang pengen gaya, cuman punya budget terbatas. Amazfit GTS ini bisa jadi referensi atau pilihan menarik yang bisa kalian pertimbangkan untuk membeli smartwatch. Dan dengan fitur yang sangat identik dengan Apple Watch, yaitu mendukung kegiatan olahraga atau kegiatan sehari-hari kalian. Apalagi kalau kalian lihat di sini layar AMOLED-nya kerasa banget mirip dengan Apple Watch, yaitu sama-sama terang dan juga cerah. Oke, yang belum kita bahas tadi adalah gimana cara ngecas dari smartwatch yang punya harga terjangkau ini. Kita buka dulu karena bagian pengecasannya ada di bagian bawah. Nah, cara ngecasnya cukup simpel karena terdapat 2 titik di bagian sini dan kita tinggal tempelin karena ini magnetik ya. Nah, ternyata kalau salah arah atau nggak sesuai direksinya atau arahnya, ini bakal kayak nggak nempel atau nahan gitu. Jadi kayak magnet yang bertolak belakang. Kita cobain dengan arah yang benar dan langsung nempel seperti ini. Nah, nggak jatuh kayak gini. Oke, jadi tinggal dicolok ke bagian adapternya. Cukup simpel meskipun belum secara keseluruhan bagian belakangnya bisa ke cover buat ngecas smartwatch ini. Jadi kesimpulannya menurut DKED adalah Amazfit GTS ini merupakan smartwatch yang sangat affordable, apalagi dengan harganya yang nggak sampai 2 juta. Punya beberapa fitur menarik yang sangat identik juga dengan Apple Watch, yaitu mendukung kegiatan sport kalian supaya lebih tertata dan supaya reportnya juga semakin jelas perkembangan yang kalian lakukan setiap harinya. Smartwatch ini bisa juga digunakan untuk berenang karena sudah tahan air sampai 50 meter, dan jujur emang sebelum di unboxing itu kita udah nyobain buat renang dan emang nggak kejadian apa-apa, nggak ada hang atau error. Cuman kemarin mati, ternyata baterainya habis. Udah gitu doang. Jadi bertahan hampir 3 hari kalau misalnya di power mode. Jadi kalau mungkin di always on mungkin nggak sampai 2 hari juga. Cuman kalau seukuran smartwatch dengan baterai life seperti itu sangat menjanjikan, apalagi buat kalian kaum traveler atau kaum yang suka berpergian kemana-mana tapi lupa bawa charger. Dan dari segi bentuk sangat mirip dengan Apple Watch, jadi kalau sekilas benar-benar mirip banget. Cuman kalau dideketin ya gimana lagi ya, emang para pengguna Apple tuh sangat hafal dengan produk-produk Apple, jadi nggak bisa dipamer-pamerin atau dibangga-banggain di depan Apple user. Cuman kalau dari segi beberapa fitur yang ditawarkan sangat menjanjikan untuk digunakan mendukung kegiatan kalian dalam berolahraga maupun sehari-hari. Jadi segitu aja untuk unboxing smartwatch versi affordable atau versi terjangkau kali ini. Semoga bisa memberikan referensi buat kalian yang lagi bingung nyari smartwatch tapi punya budget yang gak terlalu besar. Kalian bisa memilih Amazfit GTS ini dan kalian bisa klik link pembeliannya di bagian deskripsi.
Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau kurang suka, dan jangan lupa subscribe channel DK ini supaya kita makin semangat membuat konten tentang teknologi dan bagikan kepada kalian setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!